Halo semuanya, sebelum kita lanjut nonton video ini, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Kira-kira ikan apa yang bisa bikin seneng? Ayo mikir ya. Jawabannya adalah ikan, bener, belajar matematika. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Math Subject for Senior High School, khususnya buat kelas 10 yang lagi mempersiapkan diri untuk SBA-nya nanti. Itu ya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang barisan dan deret. Oke, yang pertama, diketahui barisan aritmatika 4, 6, 8, dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan tersebut adalah seperti kita ketahui bahwa barisan aritmatika adalah suku-suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Sehingga saya akan tuliskan dulu di sini barisannya 4, 6, 8, dan seterusnya. Di mana 4 ini adalah suku pertama atau kita dapat tuliskan sebagai A. Kemudian untuk mencari beda, kembali lagi ke definisinya bahwa untuk suku-suku yang berurutan memiliki selisih atau beda yang sama. Sehingga untuk suku kedua dikurangi suku pertama atau 6 dikurangi 4 itu akan sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Atau bedanya adalah 2. Untuk rumus suku ke N barisan aritmatika kita bisa pakai UN adalah A plus N min 1 dikali B. Sehingga A ini adalah suku pertama yaitu 4 plus N min 1 dikali 2. 4 plus 2 dikali N 2N, 2 dikali 1 min 2. Sehingga 2N, 4 dan 2 bisa kita operasikan menjadi plus 2. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk barisan aritmatika 4, 6, dan 8 kita temukan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2N plus 2. Oke, kita lanjut yang kedua. Terdapat 4 suku pertama dari barisan aritmatika yang ditentukan oleh aturan UN sama dengan min setengah N plus 3 setengah adalah, perhatikan bahwa kita di situ sudah memiliki rumus suku ke N yaitu UN sama dengan min 1 per 2N plus 3 1 per 2. Sehingga untuk mencari 4 suku pertama kita bisa menuliskan sebagai U1 min 1 per 2 dikali 1 ditambah 3 1 per 2 hasilnya adalah min setengah ditambah 3 1 per 2. Oke, yang mana hasilnya adalah 3. Kemudian U2 juga sama, min 1 per 2 dikali 2 plus 3 1 per 2. Yaitu min setengah kali 2 adalah min 1 ditambah 3 setengah. Hasilnya adalah 2 1 per 2. Untuk suku ketiga atau U3 berlaku aturan yang sama, 1 per 2 kali 3 ditambah 3 1 per 2 sama dengan min setengah kali 3 min 3 per 2 ditambah 3 1 per 2. Hasilnya adalah 2. Lalu suku yang terakhir atau U4-nya adalah min 1 per 2 dikali 4 plus 3 1 per 2 sama dengan min 2 ditambah 3 1 per 2. Hasilnya adalah 1 1 per 2. Nah, dari soal tersebut kita bisa mengurutkan untuk suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah 3 2 1 per 2 kemudian 2 lalu 1 1 per 2. Sehingga dari jawaban ini
Kita bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk soal yang ketiga, di mana suku ke-20 barisan aritmatika 4, 1, min 2, min 5, dan seterusnya adalah kita masih memakai rumus yang sama, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Yang mana A-nya adalah suku pertama, yaitu 4. Kemudian N-nya adalah, perhatikan itu suku ke-20, berarti kita juga bisa tuliskan sebagai U20. 20 kurangi 1 ya, dikali B. Bedanya berapa? Kita mau cari bedanya dengan cara mengurangi U2 dengan U1. U2-nya adalah 1, kemudian U1-nya adalah 4. Sehingga kita dapetin beda adalah min 3. Kita substitusikan ke sini, min 3. Oke, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 20 kurangi 1, 19 dikali min 3. 4 plus kali minus ya, 19 dikali 3 adalah 57, sehingga 4 min 57 adalah min 53. Maka dari itu kita dapatkan hasilnya adalah yang C. Untuk soal yang keempat, diberikan barisan aritmatika 2/3, 1/3, 2, 2/3, dan seterusnya sampai 6. Yang ditanyakan adalah banyak suku pada barisan tersebut. Karena itu adalah barisan aritmatika, sehingga rumus yang digunakan tetap sama. Kita pakai UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Oke? Nah, maka kita mau tentukan dulu untuk A dan B-nya. Perhatikan di situ UN kita tahu adalah 6 atau sebagai suku terakhir. Oke. Nah, UN di sini kita bisa tuliskan sebagai 6, kemudian rumusnya adalah A. A itu 2/3 plus kita belum tahu N-1 dikali B. Bedanya kita dapat cari dengan cara tadi U2 min U1 atau suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya, di mana itu ada 1/3 dikurangi 2/3. Ini sama saja dengan 1 kali 3, 3 tambah 1, 4/3 dikurangi 2/3. Oke, sehingga bedanya adalah 2/3. Kita bisa substitusi ke sini 2/3. Sehingga kita dapat tuliskan kembali 6, kita turunkan 2/3 ditambah 2/3 kali N, 2/3 N, 2/3 kali min 1, min 2/3. Perhatikan di sini ada 2/3 dan min 2/3, sehingga akan habis 0 ya. Sehingga 6 sama dengan 2/3N. Oke. Nah, karena 6 sama dengan 2/3N, maka saya buat menjadi N sama dengan 6/2/3 atau 6 dibagi dengan 2/3. Kita bisa tuliskan menjadi bentuk perkalian, di mana 6 dikali, karena perkalian berarti pecahan yang sebelumnya akan dibalik menjadi 3/2. Kita bisa coret 6 bagi 2 adalah 3, sehingga N-nya adalah 3 kali 3, yaitu 9. N menyatakan banyaknya suku pada barisan tersebut, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, untuk yang kelima, diketahui 2x, 4x plus 1, dan 14 merupakan 3 suku yang berurutan dari suatu barisan aritmatika. Nilai X dan barisan yang memenuhi adalah, kita ketahui di situ bahwa U1 adalah 2x, kemudian U2-nya adalah 4x plus 1,
dan U3-nya adalah 14. Sehingga merupakan 3 suku yang berurutan dari suatu barisan aritmatika. Nilai X dan barisan yang memenuhi adalah kita dapat mencarinya dengan cara menentukan nilai B. Oke, beda kita dapat cari dengan definisi barisan aritmatika, di mana beda U2 kurangi U1. Nah, karena di situ ada 3 suku, maka kita juga bisa nyatakan bahwa U2 min U1 akan sama dengan U3 min U2. Oke, U2 min U1 berarti U2 adalah 4X plus 1 dikurangi 2X, itu akan sama dengan nilainya U3 yaitu 14 dikurangi dengan U2 yaitu 4X plus 1. Saya akan tuliskan di sini hasilnya 2X plus 1 itu akan sama dengan 14 min 4X min 1. Kenapa min 1? Karena min dikali plus 1. Oke, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 2X plus 4X karena di sebelah kanan akan sama dengan 14 min 1 yang di kiri juga pindah menjadi min 1. Sehingga 6X sama dengan 12. Nah, karena 6X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 6, yaitu 2. Nah, barisan yang terbentuk kita akan dapatkan dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan awal atau U1. U1 adalah 2X, berarti 2 dikali 2, yaitu 4. U2 adalah 4 kali 2 tambah 1, yaitu 9. Dan U3 adalah 14. Sehingga jawaban yang memungkinkan atau yang paling tepat adalah yang D. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 6, disisipkan 7 bilangan di antara 4 dan 36 sehingga terbentuk sebuah barisan aritmatika. Untuk nomor 6, kita bisa menggunakan sisipan pada barisan aritmatika, di mana kita tentukan bedanya dengan cara Y min X. Y itu adalah suku terakhir dan X adalah suku pertama. Kemudian K plus 1. K ini adalah bilangan yang disisipkan ditambah dengan 1. Di mana Y-nya adalah 36 minus 4 per bilangan yang disisipkan ada 7 ditambah 1. Maka 32 per 8 yaitu 4. Nah, beda dari barisan tersebut adalah 4. Sehingga untuk barisannya kita akan dapat menentukan adalah karena suku pertama 4, maka suku kedua 8, 12, 16, dan seterusnya sampai 36. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 7. Diketahui suku tengah dari suatu barisan aritmatika adalah 19. Oke, saya tuliskan dulu suku tengah adalah UT, di mana UT adalah setengah dikali suku pertama ditambah suku terakhir atau UN ya. UT-nya adalah 19. 1/2 dikali U1-nya belum diketahui plus UN. UN adalah suku terakhir, di mana di sini kita tahu suku terakhirnya adalah 34. Maka 19 sama dengan setengah U1 ditambah 34 kali setengah adalah 17. Maka kita akan mencari U1 terlebih dahulu. 19 min 17 sama dengan setengah U1. Karena 17 ke kiri ya, atau dioperasikan dengan nilai yang sama.
untuk menghilangkan 17 di kanan. Maka di sini 2 sama dengan setengah U1. Nah, saya buat di sebelah kanan. 2 sama dengan setengah U1, maka U1 adalah 2 dibagi dengan 1/2, atau 2 dikali dengan 2/1, yaitu U1, di mana U1 adalah 4. Nah, karena U1-nya adalah 4, maka kita bisa mencari beda terlebih dahulu untuk mendapatkan banyaknya suku pada barisan tersebut. Oke, kita akan cari beda terlebih dahulu dengan memanfaatkan suku kelima yang sudah diketahui, yaitu U5 sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya adalah 4 atau suku pertama, ditambah 5 dikurangi 1 dikali B, karena kita belum tahu bedanya berapa yang akan kita cari tahu, di mana U5 adalah 16. Maka di sini kita akan dapetin 4 ditambah 5 kurangi 1 adalah 4. Maka 4 kali B, 4B. 16 sama dengan 4 plus 4B. Maka kita akan cari tahu 4B. Di sini 16 min 4, yaitu 12 sama dengan 4B. Maka B adalah 12 bagi 4, yaitu 3. Karena semuanya sudah diketahui, maka kita akan menentukan banyaknya suku pada barisan tersebut dengan cara mensubstitusikan ke rumus UN, yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana A-nya adalah 4, plus kita masih belum tahu N-1 dikali 3, UN-nya tadi 34 ya, suku terakhir, sama dengan 4 ditambah 3N min 3. Maka 34 sama dengan 3N min plus 1. Oke, plus 1 kita hilangkan atau sama-sama dikurangi 1 ruas kanan dan kiri, sehingga 34 min 1 sama dengan 3N, atau 33 sama dengan 3N, maka N sama dengan 33 dibagi 3, atau N sama dengan 11. N menyatakan banyaknya suku pada barisan tersebut, maka jawabannya adalah yang A. Oke, yang selanjutnya nomor 8. Diketahui deret aritmatika 3 plus 6,5 plus 10 plus 3,5 plus dan seterusnya sampai dengan 41,5. Jumlah deret dari barisan tersebut adalah, kita dapat menentukannya dengan cara jumlah deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1 dikali B. Nah, kita memerlukan berapa sih banyak N-nya atau berapa N-nya? Kita dapat menentukannya dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B, di mana UN sudah diketahui, yaitu 41,5 sama dengan suku pertamanya 3 plus N min 1 kali bedanya berapa? Bedanya dapat kita tentukan dengan cara mengurangkan suku kedua, atau B sama dengan U2 min U1, yaitu 6 1/2 dikurangi 3, jadi 3 1/2 ya. Maka ini dikali dengan 3 1/2. Kalian bebas untuk menuliskan dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Oke, ini pecahan campuran aja. Maka saya telanjutkan 41,5 sama dengan 3 plus 3 1/2 N min 3 1/2 ya, hasil operasinya. Oke, maka 41 1/2 sama dengan, saya operasikan di sini 3 min 3,5 menjadi 3 1/2 N min 1/2. Selanjutnya di sebelah kanan 41 1/2 sama dengan 3 1/2 N min 1/2. Kita akan mencari nilai N-nya dengan memindahkan setengah ke kiri ya, atau mengoperasikan kedua ruas dengan plus setengah. Plus 1/2 sama dengan 3 1/2 N.
Maka N adalah 41,5 ditambah setengah menjadi 42. Maka 42 dibagi 31/2 sama saja 42 dikali dengan, karena 31/2 sama dengan 7/2, maka kita bisa ubah menjadi 2/7 sama dengan N, di mana N ini 6 bagi 7, 6 kali 2 12. Nah, N-nya sudah diketahui 12, maka kita bisa substitusikan ke rumus awal, yaitu S12 adalah 12/2, 2 dikali A-nya 3, ditambah N-1, berarti 12-1 dikali beda, 31/2. Oke, maka 12 bagi 2, 6 dikali 2 kali 3, 6 ditambah 11 dikali 31/2. Ya. Maka hasilnya adalah ini 6 dalam kurung 6 ditambah 3 kali 31/2. Kita bisa menghitung, kalian akan mendapatkan 44,5. Maka 6 dikali 44,5 hasilnya 267. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 9, diketahui barisan geometri 6, 18, 54, 162 dan seterusnya. Rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah, untuk barisan geometri kita punya UN, rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. A tetap sama adalah suku pertama dan R adalah rasio. Maka kita bisa substitusikan A-nya adalah 6, kemudian rasionya berdasarkan definisi barisan geometri, di mana dua suku yang berurutan memiliki rasio atau perbandingan yang sama, sehingga R dapat kita tentukan dengan cara U2/U1 atau 18/6, yaitu 3. 3 pangkat N-1. 6 kali 3 pangkat N-1. Karena belum ada yang sesuai, maka kita bisa sederhanakan lagi. 6 dikali 3 pangkat N-1 sama aja dengan 3 pangkat N dikali 3 pangkat -1. Atau 6 dikali 3 pangkat N per 3 pangkat 1. Nah, 6 sama 3 kita bisa sederhanakan menjadi 2 dikali 3 pangkat N. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang A. Oke, selanjutnya nomor 10. Diketahui barisan geometri. Nah, suku ketujuh pada barisan tersebut adalah, kita pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana suku pertamanya 2 dan rasionya lagi-lagi kita bisa dapatkan dengan cara U2/U1. Oke, -6/2 sama dengan -3. Bedanya adalah rasionya adalah -3. Maka kita substitusikan -3 pangkat, karena N-nya 7, kita ubah di sini ya, U7 sama aja dengan 7 dikurangi 1 atau 2 dikali -3 pangkat 6. Nah, -2 kali -3, min dipangkatkan dengan genap maka hasilnya akan positif. Oke, 3 pangkat 6 hasilnya 729. Maka 2 kali 729 adalah 1458. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya untuk nomor 11, suku pertama sebuah barisan geometri. Kita dapat tuliskan U1 adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat. Kita bisa mengubahnya menjadi X pangkat 2/3 atau bilangan berpangkat ya. Lalu suku keempat
adalah U4, yaitu X pangkat 3. Nah, kita dapat menentukan rasio dari U4 ini dengan cara menjabarkan. Kita ketahui bahwa UN untuk barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1. Maka UN-nya adalah U4 sama dengan A. A itu suku pertama, yaitu X pangkat 2/3 dikali R. Rasionya belum tahu, 4 kurangi 1 jadinya 3. Karena U4-nya sudah diketahui, yaitu X pangkat 3, maka kita bisa tuliskan X pangkat 3 sama dengan X pangkat 2/3 dikali R pangkat 3. Saya lanjutkan kembali di sebelah kanan, di mana X pangkat 3 sama dengan X pangkat 2/3 dikali R pangkat 3. Maka saya bisa menuliskan di sini R pangkat 3, yaitu X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2/3. Nah, kita bisa menentukan hasilnya ya, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2/3 sama saja dengan X pangkat 3 dikurangi 2/3, yaitu 7/3. Nah, selanjutnya kita akan membuat R ini menjadi pangkat 1 karena kita mau carinya rasio saja. Maka kita bisa mengalihkannya dengan pangkat 1/3. Oke, sehingga X-nya menjadi pangkat 7/9, lalu R-nya menjadi pangkat 1 atau R saja. Nah, R sama dengan X pangkat 7/9, kita bisa mengubahnya menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 9 dari X pangkat 7. Oke, kita dapatkan R-nya 1. Lalu yang berikutnya adalah suku ke-10 pada barisan tersebut, di mana kita masih menggunakan A kali R pangkat N-1, A-nya adalah X pangkat 2/3 dikali R pangkat 7/9 ya, karena tadi sudah ada bentuk pangkatnya, lalu dikali atau dipangkatkan lagi dengan N-1, yaitu 9. Oke, sehingga U10 adalah X pangkat 2/3 dikali R pangkat 7. Ya. Nah, di sini kita R-nya sudah diketahui tadi ya. Sorry, ini X pangkat 7/9. Ini juga X pangkat 7. Nah, sehingga X pangkat 2/3 dikali X pangkat 7, kita bisa menjumlahkan pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama. 2/3 ditambah dengan 7. 7 di sini kita ubah menjadi per 3, berarti 21 ya. X pangkat 2/3 ditambah dengan 21/3. Atau X pangkat 23/3. Kita bisa sederhanakan menjadi X pangkat 7 dikali dengan X pangkat 2/3. Sama juga ya sebenarnya, balik lagi ke yang awal. Oke, sehingga kita bisa menyederhanakan menjadi X pangkat 7 dikali akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Nah, ini untuk suku ke-10. Maka dari itu, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut, untuk soal nomor 12 adalah penerapan dari deret geometri tahingga. Nah, dari soal di sini, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 100 cm dari permukaan lantai. Tiap kali memantul naik, tingginya 4/5 kali dari tinggi sebelumnya. Nah, ditanyakan jumlah jarak yang dilalui bola sebelum berhenti. Oke, yaitu S. Itu ya, jaraknya berapa? Atau SN. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa menentukan terlebih dahulu bentuk barisannya atau bentuk deretnya, di mana untuk bola pertama saat dijatuhkan masih dalam posisi 100 cm. Oke, ketika bola tersebut jatuh dan memantul, perhatikan bahwa ketika jatuh dan memantul itu 2 kali, sehingga 2 kali 100
dikali lagi dengan 4/5. Oke. Lalu untuk posisi ketiga atau jatuh ketiga juga sama, mantulnya 2 kali dikali dengan, karena tadi sudah dikali 4/5 1 kali, maka keduanya berarti 2 kali juga, yaitu 4/5 pangkat 2. Dan seterusnya itu akan terjadi berulang-ulang sampai dengan 2 dikali 100 dikali 4/5 pangkat N. Kita nggak tahu ya. Maka kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi 100 plus. Nah, ini 100 sendirian ya, biarkan saja karena polanya itu terletak di 2 kali 100 kali 4/5 ditambah 2 kali 100 dikali 4/5 pangkat 2 dan seterusnya. Maka kita bisa keluarkan 2 kali 100 sebagai faktornya. Oke. Dikali dengan 45. Nah, di sini kita bisa membuat suatu bentuk deret ya. 2 kali 100 kali 4/5 dikali 1, maka kembali lagi akan seperti yang di atas. Ditambah. Oke, karena ini pangkat 2, berarti di sini 4/5. Oke. Lalu ditambah lagi dengan pangkat 3, berarti 4/5 pangkat 2 dan seterusnya. Itu ya, sampai dengan 4/5 pangkat N. Oke. Nah, dari sini perhatikan ini dia membentuk suatu deret yang tak hingga. Oke. Deret geometri tak hingga. Sehingga untuk deret geometri tak hingga S adalah A/1 min R. Untuk kasusnya di sini, jikalau R kurang dari 1. Gitu ya. Perhatikan rasionya di sini adalah 4/5, yaitu kurang dari 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung atau menentukan di mana S itu sama dengan A adalah suku pertama, yaitu 100 ditambah dengan 2 kali 100 kali 4 1/5 berarti 160 ya. 160 dikali dengan, yuk S-nya kita masukin ke sini. Ini SN ya. 1 per, perhatikan ini 1 ya, ini A. Kemudian R-nya 4/5 berarti 1 min 4/5 karena 1 min R. Sehingga 100 ditambah, ini masih tuliskan dulu, 160, 1 per 1 dikurangi 4/5 sama aja dengan 5/5 dikurangi 4/5 atau 1/5. Itu ya, di sini bisa 100 ditambah 160 dikali 1/5. Oke, ini 1 dibagi 1/5 itu sama saja dengan 1 dikali 5/1 atau 160 dikali 5 ya. Sehingga hasilnya 100 ditambah 160 kali 5 adalah 800. Jadi jumlah jarak yang dilalui bola tersebut adalah 900 cm. Jawabannya yang B. Oke, sekian dulu untuk part 1 ya.